Sore untuk sahabat desa yang berada di belahan timur Indonesia. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam merdeka untuk kita semua. Ibu Bapak, sahabat-sahabat desa yang saya hormati dan saya cintai dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali program Akademi Desa dengan kuliah online. Hari ini saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan mencoba memberikan stimulan dan gagasan untuk kita diskusikan bersama terkait dengan pembangunan desa dalam perspektif masyarakat lokal. Sebuah tema yang tentu saja tidak baru, tema lama, tema yang sudah sangat familiar dengan kita, yang selama ini terus menjadi bahan diskusi mendalam, karena kita berada pada satu mainstream baru dalam
paradigma baru atau shift paradigm, pergeseran paradigma kita tentang pembangunan desa, pembangunan pedesaan, termasuk dalam wilayah-wilayah desa yang ada di daerah tertinggal maupun di kawasan-kawasan transmigrasi. Sahabat desa yang saya cintai dan saya banggakan, mengawali kuliah online ini, saya ingin membawa kita semua dalam satu pandangan yang lain dari materi-materi sebelumnya. Ini namanya adalah kuliah online. Pasti ada interaktif atau interaksi di antara kita. Namanya saja kuliah. Jadi ada proses saling menggagasi, memberikan input dalam satu kerangka yang saya lebih interest bila kita kaji dalam sesuatu dalam perspektif yang lebih paradigmatik terkait dengan pembangunan desa. Karena banyak turunannya, kita bicara dari hulu, kemudian nanti kita akan sampai pada hilirnya. Jadi apa sih sebetulnya mindset kita tentang desa, tentang pembangunan desa? Nah, ini penting sebagai sebuah nilai dasar kita yang setiap hari diberikan tugas untuk menangani pembangunan desa. Sahabat desa yang saya hormati dan saya cintai dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat pendamping desa, pengelola BUMDes, kepala desa, bahkan ada perwakilan dari pemerintah daerah. Saya senang sekali hari ini bisa hadir dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita diskusikan kerangka pembangunan desa dalam perspektif masyarakat lokal. Ini penting Bapak Ibu sekalian karena kami tidak mau semana arahan pimpinan bahwa kita lihat dalam kacamata dan perspektif yang tidak hanya bersifat top down, tapi kita juga harus bertindak bottom up, berpikir dari bawah. Kita sudah lama mengenal yang disebut dengan pembangunan desa dan desa membangun. Perspektif tidak hanya Jakarta, tidak hanya pada konstruksi yang dibangun oleh negara atau pemerintah, tapi kita juga ingin ada varian ketika kita bisa mendapatkan sebuah perspektif yang lebih partisipatif, yang berangkat dari bawah. Sebetulnya pandangan masyarakat lokal terkait dengan pembangunan desa itu apa sih sebetulnya? Ini penting, ini konsep awal dan mungkin saja waktu tidak cukup, kita akan jumpa lagi pada kuliah-kuliah online berikutnya, pada tema-tema berikutnya dengan pandangan kita yang baru ini. Nah, bahwa undang-undang desa, nah ini yang saya sebutkan tadi, undang-undang desa ini sebuah undang-undang yang lahir dari rahim reformasi, bahkan menurut saya ini sangat progresif, melampaui dari zamannya, bahwa aktor atau aspirasi yang berada di balik undang-undang desa ini berpikir jauh ke depan, berpikir agar sebetulnya desa kita ini adalah sebuah epicentrum baru dalam pembangunan bangsa. Dengan itu maka mindset kita juga ikut bergeser. Pandangan kita juga ikut bergeser. Nah, karena itu maka pendekatannya juga pasti ada penyesuaian. Kita sudah melewati dan melampaui beberapa rezim yang berkuasa dan pernah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur tentang pembangunan daerah dan pembangunan desa. Nah, terakhir dengan undang-undang desa ini, menurut kami sampai saat ini undang-undang yang sangat aspiratif, dalam kerangka yang akademik, sebetulnya ini sangat habermas, sangat memberikan ruang yang besar kepada warganya untuk berpikir merdeka. Nah, ini dalam tanda petik nih, karena ini kita masih dalam suasana 17 Agustus berpikir yang bebas. Dan kalau membaca tulisannya Yudi Latif hari ini di Kompas, kalau kita bicara kemerdekaan dan kebebasan itu ada dua. Ada kebebasan yang bersifat negatif dan ada kebebasan yang bersifat positif. Di masa lalu kita bicara tentang kebebasan yang negatif, perlawanan kita terhadap penjajah, kepada rezim yang otoriter, perlawanan. Tapi dalam titik lain, kita bicara kebebasan yang sangat positif, bicara tentang bagaimana sih kita mengembangkan, mengaktualisasi diri, potensi diri, dan sekaligus potensi lingkungan kita, komunitas kita, termasuk dalam potensi desa untuk bisa lebih baik. Tidak hanya kita
berada dalam perspektif yang lama, kebebasan yang sifatnya negatif. Nah, karena itu undang-undang desa ini mudah-mudahan kelola dalam satu perangkat kebijakan atau dokumen-dokumen perencanaan kita. Yang kedua, penting tema ini karena setiap tanggal 17 Agustus ini menjadi sebuah kelaziman yang baru dan sangat positif sekali, di mana kita yang terlibat dalam peringatan 17 Agustus dianjurkan bahkan diwajibkan untuk memakai pakaian nasional dari berbagai daerah atau pakaian adat. Nah, kemarin dengan sangat kasat mata kita lihat luar biasa, Bapak Presiden kita memakai pakaian adat dari suku Baduy. Artinya bahwa Presiden ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa Indonesia ada di dalamnya masyarakat Baduy. Kita yang memakai baju adat dari berbagai penjuru tanah air juga bahwa sebetulnya dalam bahasa yang lama bahwa puncak dari kebudayaan nasional itu karena ada dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Indonesia bisa kuat karena ada nilai-nilai dan kearifan lokal yang tegak berdiri pada masyarakat dan warga desa kita. Ini yang mau dihadirkan oleh Bapak Presiden sebagai sebuah makna simbolik bahwa apapun kita lakukan dengan pembangunan ini, kita tidak bisa melupakan yang namanya kearifan lokal, kebudayaan lokal, dan warga yang ada di seluruh penjuru tanah air, warga desa. Dan ini juga sejalan inline dengan SDGs ke-18 dari Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Ada goals yang ke-18, kita mendorong untuk kelembagaan desa dan budaya desa yang adaptif. Ini sangat inline. Dan karena itu merefresh apa yang menjadi simbol-simbol dan kemudian menjadi prioritas program dari Kementerian Desa, kami coba sedikit mendiskusikan terkait dengan pembangunan desa dalam perspektif masyarakat lokal sehingga konstruksi berpikir kita bisa menjadi utuh. Itu hal yang penting. Sahabat desa yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Di Undang-Undang Desa itu mengatur paling tidak ada 4 kewenangan yang sudah kita hatam, kita sudah hafal. Ada 2 kewenangan yang luar biasa menjadi gerbong perubahan di tata kelola desa kita. Yang pertama adalah kewenangan berdasarkan pada hak asal usul atau rekognisi. Ada 2 hal penting. Jadi negara hadir untuk merecognize desa. Ada desentralisasi dalam berbagai literatur politik dan pemerintahan di mana rekognisi yang input di dalamnya kewenangan yang diberikan kepada desa agar secara penuh kita menghormati dan memberikan tempat yang mulia bagi hak dan asal usul dari desa. Kemudian yang kedua, ada kewenangan yang bersifat subsidiaritas, kewenangan lokal berskala desa. Ini yang menjadi daya hidup bagi desa. Nah, karena itu maka poin besarnya adalah dengan rekognisi dan subsidiaritas ini adalah bagian penting dari pembangunan desa yang memberikan ruang dan tempat yang mulia dalam tanda kutip kepada warga desa. Hal ini sejalan misalnya kita hari ini, sahabat desa, kita melakukan pemutahiran data. Bahasa Pak Menteri, kita harus percaya kepada desa. Ada trust yang kita berikan kepada desa karena desa mampu, karena desa sanggup. Artinya bahwa untuk pelaksanaan skema bantuan-bantuan sosial, identifikasi data dan sebagainya, berikanlah ini kepada warga desa. Mereka yang mendata, karena mereka yang paling tahu hidup bersama dan seterusnya. Kepercayaan kita berikan. Bahwa nanti kemudian data itu diintegrasikan, dikonsolidasikan, dan menjadi hak publik dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah warga desa diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk mengurus urusan-urusan yang menjadi kewenangan mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, sehingga tugas dari supradesa, tugas dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten kota, dan bahkan di level kementerian hanya memfasilitasi dan fungsi sebagai pembina, memonitor untuk menjaga apa yang berlangsung di desa itu bisa berjalan. Ini penting
untuk kita ketahui bersama. Dan karena itu hal ini menjadi semangat dari kelahiran Undang-Undang Desa. Lanjut. Nah, kemudian apa sih sebetulnya tujuan dari pembangunan desa? Sahabat desa, nah ini juga ada di Undang-Undang Desa, referensi kita banyak sekali, dan paling tidak ada 4 pokok tujuan dari pembangunan desa. Itu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa. Nah ini harus kita. Jadi sahabat desa, dimanapun kita berada, pokok utama, objektivitas kita bahwa pembangunan desa, ukuran pertama dan terutama adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa. Nanti kita bicara kemudian parameternya apa, variabelnya apa, dan seterusnya, tapi poin pentingnya di sana. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik di desa. Jadi dengan Undang-Undang Desa, pembangunan desa yang kita lakukan, apakah terjadi peningkatan pelayanan publik di desa atau tidak? Nah, pelayanan publik seperti apa yang kita maksudkan misalnya? Sama dengan yang poin pertama, meningkatkan kesejahteraan. Pandangan kesejahteraan dari negara, dari pemerintah, dari kementerian, lembaga itu seperti apa versinya? Kemudian perspektif masyarakat lokal yang disebut dengan kesejahteraan itu apa? Ini penting, karena dari sana sering kali terjadi kesenjangan antara pandangan negara, pandangan pemerintah, dan pandangan masyarakat. Contoh, di Baduy, dana desa adalah dana yang diperuntukkan sebagai afirmasi, alas filosofinya jelas, sebagai sebuah rekognisi negara kepada desa, dana desa. Tapi orang di Baduy kan belum tentu mau, dan kita sudah punya pengalaman. Orang bisa hidup apa adanya, tidak mau diintervensi dengan intervensi pembangunan apapun. Itu harus kita hargai. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya stabilitas dan ekonomi mereka bisa terjaga tanpa harus diintervensi oleh kebijakan-kebijakan pembangunan. Karena itu kearifan lokal di masyarakat Baduy yang harus kita hargai dan kita berikan tempat. Artinya bahwa dana desa yang sejatinya untuk kesejahteraan warga desa, menurut kita, tetapi ada varian lain ketika perspektif ini kita bawa ke dalam lokalitas masyarakat di desa. Baduy menolak. Dana desa belum, kita tidak mau ada intervensi yang lain, karena kita hidup damai. Hidup dengan lingkungan yang apa adanya. Yang terbukti, 2 jam dari Jakarta, Baduy 0 COVID-19. Penting. Demikian juga perspektif orang yang ada di Papua, orang yang ada di Maluku, orang yang ada di NTT, NTB, di belahan Sumatera, di Aceh, Kalimantan, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita. Nah, asal saja, nah ini yang harus kita waspadai, bahwa perspektif masyarakat lokal, karena ada kearifan lokal, karena ada pandangan kebudayaan, ada pandangan-pandangan tertentu yang memberikan warna terhadap kebijakan kita. Yang kita waspadai adalah muatan-muatan lain karena tendensi politik. Jadi apapun kebijakan dan kebaikan pemerintah ditanggapi negatif. Karena ada tendensi politik, ada perlawanan politik dalam tanda kutip, karena positioning yang berbeda. Ini beda. Jadi statistik apapun ketika kita bicara ukuran kemiskinan, kesejahteraan, tetap dianggap oleh yang berbeda dengan pemerintah sebagai sesuatu yang tidak prestisius. Nah itu beda pandangan masyarakat lokal dan beda pandangan politik. Ini yang harus kita luruskan. Nah, yang ketiga, tujuan pembangunan desa adalah penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, kita harus jaga, ada ukurannya. Pembangunan desa berhasil bila terjadi penurunan angka kemiskinan dan angka kesenjangan sosial di masyarakat kita. Dan yang terakhir, paling tidak ada 4 hakikat tujuan pembangunan desa adalah kita menjadikan warga desa sebagai subjek utama dari pelaksanaan pembangunan. Ini 4 hal yang kemudian itu diatur dengan apa? Kemudian muncul yang namanya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Ini harus hadir. Nah, karena itu, maka pasti Indonesia ini kalau kita mau lihat dalam literatur kebudayaan, kurang lebih ada 700 lebih bahasa di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Ada 1.300 suku bangsa, atau kajian terakhir lebih dari 600 suku bangsa atau etnis yang ada di kita.
pasti pandangannya beda-beda. Nah, ini tugas negara yang paling berat adalah bagaimana kita bisa meramu satu keanekaragaman yang ada di Indonesia ini untuk menghadirkan nilai-nilai kesejahteraan yang kita lakukan melalui pembangunan desa. Ini penting supaya setiap kita yang mengatur, mengelola kebijakan ini punya pandangan yang lebih bahwa kebenaran tidak bisa kita monopoli, kita harus berikan juga kepada warga desa. Kalau pemerintah pusat sudah demikian, nah, yang paling penting adalah pemerintah daerah. Contoh kasus misalnya, dana desa adalah hak warga desa, diberikan kepada desa, diatur oleh desa, diputuskan oleh desa. Pemerintah lewat peraturan Menteri Desa diberikan setiap tahun, Menteri Desa menerbitkan peraturan desa, peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa, otoritas diberikan kepada desa. Tapi dalam hal tertentu ada intervensi dari supra desa di level kabupaten dan kota. Kan ada soal besar. Nah, saya kira ini penting karena perspektif, lagi-lagi kita bicara perspektif masyarakat lokal, bahwa mereka lah yang paling tahu anggaran dan dananya. Itu juga yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Begitu juga dengan pendayagunaan sumber daya alam, kemudian lain-lain sebagainya yang kita lakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat desa yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, kalau kita bicara dalam kerangka teori, masyarakat lokal Indonesia modern ini banyak hal. Kita punya tingkat keanekaragaman yang luar biasa. Sebelum Indonesia berdiri sudah ada yang namanya masyarakat hukum adat, ada huta, ada nagari, ada gambong, ada marga, ya, ada pekon di Lampung, ada negeri di Maluku, ya, kemudian kampung di Papua dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kekayaan dari hasanah bangsa yang itu kemudian mari kita hadirkan seluruh kebijakan pembangunan yang mengadopsi kemudian sekaligus mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di desa. Selain itu di warga lokal, di masyarakat lokal kita, di desa kita, sumber daya yang melimpah yang dimiliki oleh masyarakat yang mestinya itu dilakukan seluruh ikhtiar untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Dan kita tahu ada social capital yang luar biasa di masyarakat kita, ada relasi-relasi sosial yang kuat yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Jadi atas nama apapun pembangunan yang kita lakukan, pembangunan desa yang kita lakukan, jangan sampai kita memutus relasi-relasi sosial yang telah terbangun oleh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pedesaan kita. Mereka bergotong royong dan seterusnya memajukan komunitas untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang penting untuk Bapak sahabat desa sekalian, kita perlu untuk bisa mencerna kembali, mencermati kembali bahwa hakikat dari pembangunan kita lakukan, di samping pandangan-pandangan kita yang secara norma dan nilai-nilai dasar yang kita anut, kita juga sekaligus pada saat yang sama secara simultan mengakomodasi pandangan-pandangan atau perspektif-perspektif lokal yang ada di masyarakat kita. Mengutip Francis Fukuyama bahwa kemampuan berasosiasi dalam sebuah komunitas ini menjadi modal yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat kita. Kita lihat apapun dalam situasi hiruk pikuk ekonomi bangsa, tapi di desa masih sangat kuat karena ikatan-ikatan dan solidaritas sosial yang sangat kuat yang terbangun selama ini. Ini harus kita pelihara. Aspek-aspek yang penting untuk norma yang ada, nilai-nilai yang ada di warga desa ini harus kita lakukan karena ini menjadi sekali lagi sosial kapital bagi pembangunan Indonesia saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Slide selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sahabat desa, paling tidak kemudian dalam mengeluarkan beberapa kebijakan, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa instrumen untuk melakukan upaya-upaya dan ikhtiar untuk memperkuat masyarakat karena kita tahu bersama bahwa kekuatan itu ada di warga desa kita. Tadi di samping kepercayaan yang kita berikan, trust yang kita berikan kepada warga desa harus diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan yang harus kita kawal bersama. Nah, paling tidak ada
beberapa strategi yang kita lakukan. Ya, pertama yang namanya enabling. Jadi kita harus menjaga supaya ada kolektivitas dan kesadaran yang secara kolektif ada di desa bahwa sebetulnya orang desa itu sanggup dan mampu. Nah, jangan kita berpandangan sebelah mata bahwa masyarakat desa tidak mampu. Yang kita hadirkan adalah bentuk-bentuk kebijakan yang memfasilitasi agar mereka berdaya karena potensi mereka sangat besar. Nah, pada tahap dan strategi enabling ini dominasi pemerintah sangat kuat. Tapi yang lebih tinggi sedikit itu tahap empowering, pemberdayaan. Jadi di samping enabling, bila masyarakatnya sudah sedikit agak kuat, kita masuk pada yang namanya empowering atau pemberdayaan. Positioning, imbang antara dominasi pemerintah dan masyarakat. Tapi yang lebih advance adalah pada tahap yang ketiga namanya delegating. Kita memberikan delegasi dan kewenangan semana mandat di Undang-Undang Desa ini kepada warga desa. Bahwa mereka paling bisa dan paling sanggup untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dan hakikat harapan mereka. Karena ukurannya tadi kesejahteraan warga desa. Nah, ini yang kemudian oleh pemerintah dilakukan secara terus-menerus sehingga ini bisa kita lakukan. Dan untuk menuju ke sana pasti mereka membutuhkan pendampingan dan fasilitasi. Satu, karena ada keterbatasan akses pada sumber daya pembangunan misalnya, maka yang dihadirkan adalah program-program pembangunan infrastruktur dasar dan sebagainya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau ada akses permodalan, maka ada bantuan-bantuan pemerintah untuk memberikan modal. Pada kualitas sumber daya manusia, ingat Presiden kemudian menempatkan isu SDM pada prioritas utama kebijakan saat ini. Nah, maka kita muncul dengan bagaimana tata kelola SDM kita yang kuat di desa. Ini semua supaya kita berharap kekuatan yang lebih di desa itu menjadi epicentrum bagi pembangunan bangsa. Ini adalah kebangkitan desa untuk kebangkitan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Tegak di atas kearifan-kearifan lokal, tegak di atas wisdom lokal yang dipunyai oleh masyarakat desa saat ini. Berikut, sahabat desa yang saya hormati dan saya banggakan. Slide berikut. Nah, dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai epicentrum baru, kita mengharapkan ada definisi ulang pandangan kita kepada masyarakat desa. Nah, karena itu kita akan terus-menerus melakukan pencermatan, melakukan evaluasi dan sekaligus monitoring atas apa yang kita lakukan selama ini. Nah, karena itu sahabat-sahabat desa bisa menjadi kawan sejawat, menjadi mitra penting dari Kementerian Desa untuk terus melakukan upaya-upaya secara kolektif ini untuk mendorong peningkatan kualitas hidup warga desa, meningkatkan kesejahteraan dari warga desa. Karena pembangunan desa bertitik tolak dari penempatan masyarakat lokal tadi sebagai subjek utama dari pembangunan. Nah, ini kita temukan dan bisa menjadi sebuah wujud kehidupan bagi masyarakat yang tersebar di desa-desa di seluruh penjuru tanah air. Dengan itu, maka mudah-mudahan upaya kita bersama dengan perspektif dan pandangan yang baru ini kita lebih mendorong pada upaya-upaya yang lebih baik karena ada bottom up kebijakan pembangunan yang merupakan bagian penting di samping dari upaya yang kita lakukan secara top down. Selanjutnya ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan bagaimana untuk mendorong perspektif lokal ini bisa atau pandangan masyarakat lokal dalam pembangunan desa ini, antara lain ada instrumen yang bisa dilakukan di desa. Misalnya pengawalan terhadap proses kesepakatan dan musyawarah yang ada di desa. Kita punya ukuran-ukuran yang lebih partisipatif, misalnya ketika sebuah rencana pembangunan di desa itu harus lebih baik, harus lebih partisipatoris misalnya. Nah, ini yang penting harus kita lakukan. Dan tugas utama sahabat desa, kita harus pastikan itu paling tidak ada beberapa poin penting untuk mendorong supaya ada harapan kita untuk membangkitkan resource di tingkat lokal ini, maka
instrumen antara lain yang bisa kita dorong adalah pembangunan yang lebih partisipatif. Lewat mana? Banyak hal. Musyawarah desa misalnya. Skenario, skema-skema pembangunan partisipatif, aturan main dan lain sebagainya, kita harus mengedepankan, melindungi upaya-upaya penguatan warga desa sebagai subjek pembangunan yang berdaya untuk ikut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Di awal tadi saya menyampaikan dalam pandangan yang lebih akademis, ada Habermas, ada ruang publik yang kita berikan kepada desa dalam artian public sphere, bukan public space. Jadi bukannya ruang fisik di balai desa saja, tapi ada public sphere. Artinya bahwa tidak sekedar balai desa yang kita bangun, tempat warga desa berkumpul, tapi juga ada ruang-ruang untuk kita berikan kesempatan kepada warga desa menyampaikan aspirasi dan pandangannya untuk pembangunan desa yang itu mereka harapkan bersama. Yang kedua, yang tadi poin kedua, menjamin hadirnya ruang publik atau ruang politik untuk pengambilan keputusan dalam setiap prosedur yang mengikat semua warga desa. Banyak contoh yang kita bisa lihat, antara lain tadi yang kami sampaikan, misalnya dengan penetapan keluarga penerima harapan, ataupun perluasan atau pengurangan dan sebagainya itu diputuskan dalam musyawarah desa. Jadi keputusan Kementerian Desa ini betul-betul memberikan hak dan kewenangan kepada desa yang untuk menentukan apa yang mereka butuhkan. Antara lain yang kita lihat misalnya dalam penentuan KPM ataupun untuk keperluan penyusunan prioritas pembangunan lainnya. Yang berikut untuk pengembangan pembangunan yang lebih partisipatif ini adalah prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan desa disusun secara sederhana mungkin untuk mempermudah bagi warga desa, meningkatkan aksesnya bagi seluruh kebijakan pembangunan yang ada di desa. Yang berikut, prosedur pembangunan desa bersifat fleksibel, harus dapat disesuaikan dan diubah sesuai dengan karakter dan kondisi warga desa. Yang berikut, akses dari masyarakat lokal terhadap sumber daya program dijamin dengan menciptakan tata cara, tata kelola, penganggaran, perencanaan, pembangunan dan sebagainya yang bisa dilakukan secara mandiri oleh warga desa. Pembangunan yang partisipatif akan efektif apabila kita bisa mendayagunakan lembaga-lembaga lokal yang sudah ada di desa. Ini juga penting sahabat desa. Dalam perspektif masyarakat lokal terkait dengan pembangunan desa, harus kita memperkuat organisasi lokal di tingkat desa. Lembaga-lembaga adat yang ada di desa, ada rukun tetangga, rukun RW, rukun lain yang ada di desa. Itu harus kita perkuat dengan sebaik-baiknya. Karena tadi ukuran keberdayaan bila ada organisasi tingkat lokal yang bisa menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar dari masyarakat atau warga desa. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan ukuran serta indikator pembangunan yang lebih partisipatif, karena bagian dari penghargaan kita bahwa ternyata ada perspektif dari masyarakat lokal yang harus diakomodasi dalam setiap kebijakan pembangunan yang kita ambil selama ini. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan di termin pertama ini. Mohon diskusi dan gagasan lain, pandangan lain dari sahabat desa untuk memboboti diskusi ataupun kuliah online pada kesempatan ini. Memang tidak cukup waktu untuk kita hari ini. Kita bisa berdiskusi lebih detail karena ini pada tataran konsep awal yang sangat normatif. Kita akan sampai lagi misalnya bagaimana mendesain pembangunan pada level desa, pedesaan, bagaimana dana desa, bagaimana penanganan COVID, bagaimana desa wisata, bagaimana BUMDes dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang bisa hadir di sana. Tapi sekali lagi, mindset kita harus kita perkuat bahwa harus kita mengakomodasi pandangan dari masyarakat lokal sebagai instrumen penting mensukseskan pembangunan desa secara nasional. Demikian, terima kasih. No one left behind. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya harus merasa.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Majid melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Barat, Maluku Utara. Dalam kunjungannya, Sekjen Kemendes menyerahkan bantuan secara simbolis untuk beberapa kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Penyerahan bantuan tersebut diantaranya bantuan pembangunan jembatan beton bentang di KTM Morotai, bantuan sarana produksi di UPT Mudapuhi Kabupaten Kepulauan Sula, bantuan perlengkapan berupa sarana ibadah untuk masjid di UPT Janukedi Kabupaten Halmahera Barat, bantuan perlengkapan berupa sarana ibadah untuk gereja di UPT Goal Kabupaten Halmahera Barat, bantuan layanan sosial budaya untuk lokasi Waleh SP3 Kabupaten Halmahera Timur, bantuan layanan sosial budaya untuk lokasi Patlean SP5 Kabupaten Halmahera Tengah, dan bantuan layanan sosial budaya untuk lokasi Mudapuhi Kabupaten Kepulauan Sula. Selain itu, diadakan penandatanganan komitmen antara Kemendes PDTT, Bakti Kominfo dengan Pemkab Halmahera Barat tentang layanan telekomunikasi dan informasi melalui pengembangan konektivitas internet di wilayah layanan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Halmahera Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat digitalisasi desa di Halmahera Barat. Sahabat desa, kembali lagi dalam kuliah online di program Akademi Desa hari ini. Ada dua tema lagi yang ingin saya bahas secara singkat sebelum kita berinteraksi, berdiskusi lebih dalam terkait dengan pembangunan desa dalam pandangan atau perspektif masyarakat lokal. Slide ini sebagaimana kita ketahui bersama, temanya adalah SDGs desa. Sahabat desa, hari-hari ini kita punya 18 goals yang sudah dicanangkan oleh Gus Menteri terkait dengan SDGs desa sebagai sebuah arah bagi pembangunan desa berkelanjutan untuk 2020-2024. Bahwa SDGs desa ini diturunkan atau derivasi dari SDGs nasional, dan ini juga sudah diatur dalam Perpres 59 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bersama ini menjadi sebuah payung besar yang menjadi acuan sekaligus pedoman dalam setiap aras kebijakan yang dilakukan. Jadi mengakomodasi seluruh perspektif dan kemudian ini inline dengan nilai dasar dan RPJM kita, kemudian pandangan pemerintah, kita ingin ada satu arah pembangunan desa yang berkelanjutan. Misalnya dalam desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, pendidikan berkualitas dan lain sebagainya, sampai pada goals yang ke-18 yaitu desa yang merawat kelembagaan serta kita menjamin adanya budaya desa yang adaptif, yang dinamis, yang bisa tahan dari gempuran modernisasi, tapi pada saat yang sama dia memperkuat kebudayaan dan kelembagaan kearifan lokal yang dimiliki oleh desa itu. Nah, ini penting Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat desa, karena SDGs desa ini bila kita bisa penuhi dengan konsep no one left behind itu, maka akan menyumbang kurang lebih 65% pencapaian SDGs secara nasional. Nah, ini banyak tercermin untuk kita mencapai 18 tujuan, 18 goals ini tercermin dalam berbagai kegiatan dan program di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahkan di lingkup kementerian lembaga yang lain. Ini adalah program yang bisa secara kolaboratif kita bisa bangun, karena kita bicara desa tanpa kemiskinan, ada program-program yang kita lakukan misalnya dengan kita mendorong desa digital, desa wisata yang ada di Kementerian Desa, di Kementerian Pariwisata, ataupun ada di Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Tapi poin penting adalah kita ingin menciptakan satu desa yang betul-betul nir kemiskinan.
kita bisa nanti berdebat dengan data dan bagaimana cara mencapainya. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa desa inklusif misalnya, itu kan mengadopsi pandangan masyarakat lokal. Desa yang ramah terhadap perempuan, desa yang ramah terhadap teman-teman, saudara-saudara kita yang difabel. Ini bagian dari inklusivisme dari pembangunan desa yang inklusif, desa yang inklusif. Nah, ini ada di program di Kementerian Desa dan bisa juga berkolaborasi dengan program-program ada di tempat lain supaya kita bisa mendorong pencapaian tujuan kita. Nah, SDGs ini sendiri hari-hari ini ada pemutakhiran data yang kita lakukan. Mudah-mudahan data yang valid, data yang betul-betul dihasilkan oleh warga desa ini akan menjadi alat untuk kita bisa menentukan kebijakan dalam setiap perencanaan di desa. Karena nanti perdebatan warga desa dalam musyawarah bukan pada kemauan elit desa, tapi pada kepentingan dan kebutuhan yang dihadapi oleh warga desa, karena pemutakhiran data sudah dilakukan dan data sudah dikumpulkan, dimiliki oleh desa dan tinggal dibuka oleh warga desa pada saat pelaksanaan musyawarah desa. Sehingga debatnya adalah pada apa program yang harus kita lakukan, bukan siapa yang mengusulkan program itu. Bukan karena elite capture, tapi karena dominasi pada kebutuhan, pada kondisi faktual yang dialami oleh warga desa. Nah, ini semua data tersaji dan mudah-mudahan akan terus dilanjutkan proses pendataan ini bagi desa-desa yang lain, sehingga kita punya satu database yang kuat, yang valid, yang bukan hanya di desa tapi sampai pada menyasar warga desa pada by name, by address, nama dan alamat yang betul-betul valid desa, sehingga ini bisa kita lakukan. Ada perintah Bapak Presiden yang pada Bapak Menteri kepada kita semua, insya Allah ada upaya dan program kita secara bersama untuk kita bisa menghilangkan kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrim sampai pada 2024 nanti. Nah, ini akan dilakukan terus-menerus supaya leveling kemiskinan yang sangat ekstrim itu bisa dientaskan dalam waktu yang tidak lama. Gitu juga dengan program-program yang lain di pembangunan atau percepatan pembangunan daerah tertinggal atau di pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, semuanya dipayungi oleh arah pembangunan desa berkelanjutan di tahun 2020 sampai dengan 2024 ini. Kita jaga sahabat desa dengan 18 SDGs desa yang menjadi narasi besar kita dalam setiap pembangunan desa. Yang terakhir, sahabat desa, kita bicara tentang pendampingan. Dari awal kita bicara tentang sebuah perspektif baru, mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, kemudian kita bicara instrumen pembangunan, kebijakan. Pada sisi yang lain, kita juga harus bicara tentang pendampingan. Nah, karena itu sahabat desa, terutama spesial untuk sahabat-sahabat tenaga pendamping profesional, Anda adalah pendamping dan ujung tombak dari Kementerian Desa, bahkan kita semua, agar bisa menjadi aktor utama dan sekaligus kunci
Pendamping profesional harus mampu melahirkan pendampingan yang organik. Pendampingan yang organik adalah kader-kader desa yang secara sukarela bekerja sebagai penggerak pembangunan partisipatif. Pendampingan organik memiliki keunggulan tersendiri karena mereka adalah bagian dari komunitas warga desa. Jadi seluruh TPP kami berharap merupakan pendamping yang bisa mengerti, mendalami, dan merupakan bagian dari warga desa untuk menyelesaikan soal-soal yang dialami oleh warga desa. Pembentukan dan pengembangan pendamping-pendamping organik oleh TPP ini mendesak untuk dilakukan agar masyarakat lokal nyata dan hadir sebagai subjek utama dari pembangunan sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Desa. Karena itu, tenaga pendamping profesional agar terus meningkatkan skill, kecerdasan, kemampuan, inovasi, kreativitas, dan karena itu akan dilakukan program-program peningkatan kapasitas kepada tenaga pendamping profesional supaya bisa hadir di warga desa bersama-sama dengan warga desa untuk meningkatkan kapasitas desa. Seluruh aras kebijakan, dua hal penting. Pertama, kebijakan kita manfaatnya harus dirasakan oleh warga desa, dan yang kedua, manfaat dari seluruh kebijakan poin besarnya adalah meningkatkan kapasitas warga desa. Ini penting dan jadi catatan kita semua. Sehingga apapun keanekaragaman yang kita miliki dari Sabang hingga Merauke, tapi kalau norma kita, nilai-nilai kita, tata nilai, tata kelola, tata sejahtera, tiga hal penting yang bisa kita jaga, maka insya Allah tujuan dan hakikat pembangunan desa bisa kita wujudkan bersama dengan mengakomodasi pandangan-pandangan dari masyarakat lokal kita. Demikian, terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf. Sahabat desa sekalian, salam sehat, dan saya undang untuk kita berdiskusi, berdialog, saling menggagasi di antara kita atas isu pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan dipersilahkan. Ini namanya saja Akademi Desa, ini mimbar akademik yang dihadirkan oleh kementerian untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Ya, sahabat Arjuna dari TPP Simalungun, apa kabar? Sehat? Silakan, Pak Arjuna. Yang dimut gimana? Masih di mute, Pak Arjuna, masih di mute. Bisa di unmute? Oke, silakan Pak Arjuna, silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Arjuna dari Simalungun. Kemudian pertanyaan kami singkat aja Pak, dalam hal untuk kebetulan di sini masih banyak budaya-budaya lokal yang ingin dikembangkan oleh masyarakat desa atau masyarakat Nagori. Jadi kira-kira ke depan dalam hal pengembangan budaya lokal ini, apa kira-kira stimulus dari pemerintah pusat bagi masyarakat lokal desa dalam hal pengembangan budaya-budaya lokal, tentunya dalam proses untuk go desa lah ke depan dalam hal digitalisasi.
Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Horas. warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Saya jawab langsung atau ada pertanyaan berikut? Baik, terima kasih ya Pak Arjuna di Simalungun. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, senang saya mendengar ada kabar baik, kita tetap menaruh apresiasi bahwa ada Nagori di Sumatera Utara, ada Nagari di Sumatera Barat. Kira-kira seperti itu yang merupakan satu simbol dan makna desa dengan nama lokal. Pertanyaannya, apa stimulus? Sebetulnya perhatian dan afirmasi pemerintah sudah sangat besar. Pertama, kita lihat Undang-Undang Desa itu sendiri telah memberikan panduan kepada kita dan penghargaan sekaligus kepada masyarakat adat. Ya, jadi di undang-undang itu kan disebut desa atau nama lain. Nah, artinya dengan nama lain artinya undang-undang ini mengakomodasi nama lain dari desa. Nah, spiritnya di sana bahwa ada pengakuan sekaligus rekognisi negara kepada desa lewat undang-undang desa. Yang kedua, kita lihat di peraturan Menteri Dalam Negeri dengan penataan desa. Ya. Sama di Undang-Undang Desa kan, desa berubah menjadi desa adat bisa berubah menjadi desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, dan seterusnya. Nah, ini semua hadir untuk memperkuat nilai-nilai lokalitas yang ada di warga desa. Itu dari spirit dan kebijakan pembangunan. Artinya normanya ada di sana. Kalau stimulasi yang dimaksud adalah bagaimana pendanaannya atau programnya, saya kira banyak hal pemerintah sudah berbuat, bahkan sampai di level pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, mendengar aspirasi dari warga desa. Jadi desa yang inklusif yang saya bilang di awal tadi bahwa kita ingin ada nilai-nilai originalitas di warga desa yang harus kita perhatikan. Jadi misalnya dalam proses pelaksanaan musyawarah desa misalnya, pertanyaan kita kemudian adalah seberapa besar afirmasi dari program di desa itu yang mengakomodasi kepentingan warga atau masyarakat adat misalnya. Itu. Hal lain misalnya, pemerintah akan mendorong agar hadir lembaga-lembaga adat, dan saya kira kita bisa berdebat hari ini. Misalnya kita mencontohi Bali, ada desa adat, ada desa dinas yang sampai hari ini hidup berdampingan. Meskipun secara formal desa dinas yang menjadi garda depan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi dalam tata kelola pembangunan dan pemberdayaan ada desa adat yang melekat dan menjadi mitra dari desa dinas itu di Provinsi Bali. Hal lain misalnya, dan itu diberikan keleluasaan oleh pemerintah. Hal lain misalnya dalam program-program desa wisata, tadi disinggung dengan Go Desa dan sebagainya, itu juga memberikan ruang dan tempat kepada warga desa, khususnya dari komunitas adat. Nah, bahkan kalau di Kementerian Sosial ada namanya Direktorat Komunitas Adat Terpencil, KAT. Nah, artinya bahwa pemerintah juga ikut di sana. Nah, Kementerian Desa juga sama. Tadi yang disebutkan arahan dan menjadi kebijakan prioritas Pak Menteri Desa saat ini di goals yang ke-18 ada kelembagaan desa dan budaya desa yang adaptif. Itu bagian dari sebuah afirmasi action yang dilakukan oleh Kementerian Desa, memberikan ruang dan tempat bagi komunitas adat. Yang saya sebut di awal tadi, perjumpaan yang namanya kebudayaan nasional itu adalah berangkat dari bercampurnya kebudayaan lokal, dan ini penting untuk terus kita lestarikan. Karena itu senang sekali bila ada pertanyaan seperti ini, stimulasi seperti apa, mungkin program-program yang bisa kita lakukan untuk terus memberikan ruang kepada kelembagaan adat yang ada di setiap desa kita.
Saya kira itu. Terima kasih Pak Arjuna atas pertanyaan yang sangat baik ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yang lain silakan sahabat desa. Silakan sahabat desa. Masih unmute. Masih mute. Masih unmute. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dari mana, Pak? Saya Eman Hermawan, Pak, dari Banten, Pandeglang, Pak. Oh, dari Pandeglang, dekat Jakarta. Gimana, sehat? Iya, Pak. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Saya tertarik sekali dengan pemaparan Bapak mengenai Baduy. Nah, kalau kita tarik kata kuncinya mengenai Baduy, itu adalah kemandirian Baduy itu sendiri. Sehingga Baduy pada saat pandemi terbebas dari COVID. Nah, dia pada saat COVID, ada wabah COVID, dia itu mampu bertahan hidup tanpa harus tergantung pada dunia luar, karena mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, di desa harapan kita tentunya memiliki kemandirian seperti mandirinya orang Baduy, dalam arti orang-orang desa mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Akan tetapi yang menjadi indikator kemandirian itu tentunya harus ada sebuah indikator yang jelas yang tanpa harus dipengaruhi oleh indikator daya beli, ya. Karena Baduy tidak berpikir tentang daya beli, tapi bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk itu saya kira tentunya di sini untuk desa juga harus dipikirkan bagaimana strategi agar bisa mandiri tanpa harus tergantung pada dunia luar. Akan tetapi dalam hubungan desa dengan masyarakat di desa yang lain atau di luar daerah, bahkan di luar negeri, itu tentunya rada sulit, Pak, karena memang dalam dunia global ini satu sama lain harus berinteraksi dan harus memberikan sebuah kontribusi bagi desa atau desa yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana caranya agar desa itu bisa mandiri tanpa harus diukur dengan berapa daya beli masyarakat desa itu sendiri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting dan sekaligus menjadi ikhtiar, karena betul sekali Pak Eman, ukuran kemandirian itu seperti apa. Nah, saya sampaikan di awal bahwa pandangan kemandirian bisa jadi pandangan kesejahteraan lebih luas. Itu
mengalami varian yang cukup banyak berdasarkan pada aspek kebudayaan dan kelembagaan sosial yang dimiliki atau akar sosial kultural yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Mandiri orang Baduy pasti ditafsir berbeda dengan mandiri orang di Jakarta, mandiri orang di Jawa Barat, di Maluku, Kalimantan, atau Papua sekalipun. Pasti beda. Nah itu dulu. Nah karena perbedaan itu, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya Indonesia ini tegak bukan karena kita ingin mempersamakan, tapi keanekaragaman. Tegak Republik ini karena keanekaragaman. Yang tadi kurang lebih ada 700 bahasa, 1.300 etnis, ada 5 agama besar dan sebagainya. Termasuk kebudayaan kita yang demikian banyak. Nah, pasti berbeda. Nah karena itu penghargaan kita kepada warga yang terus memelihara adat dan kearifan lokal itu menjadi penting. Memang tidak bisa kita lepas Pak Eman, bila kita bicara ukurannya ekonomi, tadi yang bahasa Pak Eman adalah daya beli, tidak mungkin satu desa atau kita sebagai individu bisa survive tanpa harus kita menegasikan atau tanpa campur tangan orang lain atau bantuan orang lain. Apalagi dunia yang sangat global, dibilang kampung global, global village, besar ini, interaksi sosial dan interaksi ekonomi itu sudah menjadi makanan hari-hari untuk kita. Nah, karena itu apa yang menjadi kekuatan kebudayaan yang ada di suku Baduy ini harus menjadi catatan bagi kita bahwa mereka bisa survive, bisa hidup. Berarti ada satu nilai yang sangat luar biasa yang terus dipelihara tanpa harus melakukan interaksi secara interaksi yang lebih seperti interaksi ekonomi kita, ketemu di pasar dan sebagainya, ada elemen-elemen ekonomi yang terlibat di dalamnya gitu, ada transaksi dan lain sebagainya. Tapi poin penting dari yang mau saya sampaikan dari pertanyaan Pak Eman ini adalah kita harus memberikan ruang dan sekaligus kita percaya bahwa ada kelembagaan sosial yang hidup dan itu menjadi kekuatan orang itu menjadi survive. Orang Baduy tanpa ada transaksi ekonomi, tadi bahasanya Pak Eman Hermawan, tanpa ada daya beli ekonomi dan sebagainya, ada transaksi dan sebagainya, tapi dia bisa survive karena dia menggantungkan kepada alam. Dia percaya kepada ada kekuatan yang lebih profetis, ada ritual dia bahwa alam akan memberikan sesuatu untuk kita. Nah, COVID ini kan kita kembali nih. Bagaimana sih tata etika kita? Kan dengan adanya PPKM, dengan adanya PSBB kemarin, ada lockdown dan sebagainya, kan langit kemudian menjadi cerah, udara menjadi segar, menjadi bersih. Artinya bahwa alam ingin ada interupsi dari setiap hilir mudiknya kegiatan dan aktivitas kita seharian di muka bumi ini. Artinya bahwa kita kembali ke alam. Kita sustain karena kita menghargai alam. Kita percaya bahwa alam akan memberikan kehidupan lain. Meskipun secara ekonomi tentu saja ukuran-ukuran ekonomi bisa dikatakan tertinggal, tapi pada ukuran yang lain dia lebih dari kita. Ada nilai-nilai yang dia percaya sebagai kekuatan untuk menjadikan dia survive. Tidak mungkin kita akan batasi, yang ada adalah kita fasilitasi dan kita perkuat supaya mereka tetap survive. Nah, maka tidak heran ketika Presiden menggunakan simbol adat Baduy. Tentu saja pasti penghargaan juga kepada masyarakat adat yang lain, pada komunitas-komunitas lokal yang lain di seluruh persada Republik ini. Makna simbolik bahwa kita kembali alam dan menjadi tanda pesan bagi kita setiap rancangan pembangunan kita harus sustain. Berpikir apapun resource dan sumber daya alam yang kita miliki dan kita kelola harus berpikir keberlanjutan karena bahasa yang sudah lalu kita hanya pinjam dari apa yang menjadi milik anak cucu kita. Tujuan pembangunan berkelanjutan, desa hidup sejahtera dan lain sebagainya. Saya kira itu, Pak Eman. Terima kasih.
Terakhir, dengan waktu yang terbatas ini, saya kira banyak di benak kita pasti akan muncul pertanyaan dan diskursus, dan mungkin kita ada waktu yang lain bisa berdiskusi secara virtual seperti ini maupun bisa tatap muka. Adapun kesimpulan atau poin-poin penting yang bisa kita hasilkan dari kuliah singkat secara online ini adalah apapun namanya pembangunan, kita harus terus mengakomodasi dan memperkuat nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat itu menjadi energi dan motivasi untuk kita bisa lebih baik dan lebih maju. Tidak ada kata tidak, kita harus sustainable development goals. Pembangunan yang berkelanjutan dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal, pandangan-pandangan lokal yang harus terus kita pelihara. Mohon izin saya mau sampaikan bahwa proses menjadi Indonesia, hari ini kita ber-76 tahun dirgahayu Republik, bukan state of being, bukan sebuah kenyataan hari ini, tapi Indonesia adalah state of becoming, proses untuk menjadi. Jadi jangan kita mengkritik terlalu berlebihan kepada pemerintah, tapi apa yang kita rasakan hari ini adalah bagian dari kebaikan pembangunan kita semua, pemerintah dan seluruh warga. Bahwa ada kekurangan karena kita masih dalam proses becoming. Mimpi kita depan. Amerika bisa besar karena melewati ratusan tahun dari pembangunan negerinya. Indonesia baru 76 tahun, semoga ke depan kita lebih baik. Di tengah pandemi COVID ini, tema yang sangat luar biasa, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh karena kita akan bagian dari republik yang akan menjadi state of becoming. Dan karena itu butuh pikiran dan gagasan kita semua untuk bersama-sama. Sahabat desa, marilah sahabat-sahabat semua menjadi mitra dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk kita menjadi bangsa yang tangguh dan bangsa yang tumbuh, bangsa yang menjadi pemenang atas segala tantangan yang kita hadapi bersama. Teruslah bermimpi untuk Indonesia yang lebih baik dan teruslah berkarya untuk kita semua. Insyaallah semua ini menjadi dharma bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.